Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nuraini, NIM 2020 01068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum itu merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan kurikulum itu sendiri dan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Tetapi sebelum menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang secara maksimal, perlu adanya pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian. Nah, pengelolaan kurikulum juga berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Jadi, ketika kita melakukan pengelolaan membutuhkan strategi yang benar dan baik sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan produktif. Jadi, pengelolaan kurikulum itu adalah upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar bagi siswa. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Perencanaan kurikulum juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, perencanaan kurikulum berkenan dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Kemudian perencanaan kurikulum juga dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Kemudian perencanaan kurikulum juga melibatkan banyak kelompok. Perencanaan kurikulum juga dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Perencanaan kurikulum juga adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi itu prinsip-prinsip dalam perencanaan kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum yaitu penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, yang kemudian diuji coba dalam pelaksanaan dan pengelolaan dalam menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Nah, pelaksanaan kurikulum juga memiliki prinsip yaitu perolehan kesempatan yang sama, kemudian berpusat pada anak, kemudian pendekatan dan kemitraan. Selanjutnya yaitu penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum itu merupakan proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Nah, untuk penilaian kurikulum juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu tujuan tertentu. Setiap program penilaian kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang ditentukan secara jelas. Kemudian bersifat objektif, berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat. Selanjutnya, bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum itu sendiri. Selanjutnya itu kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Jadi bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum itu sendiri. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik itu adalah suatu usaha untuk mengajar, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan dengan peserta didik, agar si peserta didik itu
mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari dia masuk sekolah sampai dia itu lulus dari sekolah. Nah, untuk pengelolaan peserta didik ini tuh memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan umumnya, ada tujuan khususnya. Kalau misalkan tujuan umum dari pengelolaan peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari yang berkenan dengan segi individualitasnya, segi sosialnya, terus aspirasinya, kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Sedangkan tujuan pengelolaan peserta didik yang khusus ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasannya, bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasinya, terus harapan yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi itu tujuan umum dan tujuan khususnya pengelolaan peserta didik. Nah, di sini juga ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Nah, secara umum itu ruang lingkup manajemen peserta didik memiliki tugas utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik ini tuh meliputi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, terus seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, dan pencatatan pelaporan peserta didik. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pengelolaan itu dapat diartikan sebagai penyelenggara atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola itu dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Nah, pengelolaan ini juga bisa diartikan sebagai penyelenggara kegiatan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada yang telah direncanakan untuk dilaksanakan serta dievaluasi secara teratur menurut prosedur tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tenaga kependidikan, maksud dari tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor, dan lain-lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, tenaga kependidikan di sini itu meliputi kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, itu pembahasan-pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salahnya atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.